اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان الغدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفين يا رب زده شرفين يا رب زده شرفين يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para penjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita meskipun dalam suasana rintik-rintik hujan. Allah masih meringankan langkah kita untuk hadir di tempat yang termulia, Baitun min buyutillah, dan kita hadir pula di Rawdah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat
dan yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Fiqh Kifayatul Akhyar. Lanjutkan bacaan kita masih pada pembahasan tentang air atau alma Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagian air yang ketiga, yaitu tahirun ghairu mutahhir, yaitu wa huwa al-ma'ul musta'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wa tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal. Hadha huwa al-qism ats-tsalits min aqsamil ma', wa huwa al-ma'ul musta'mal fi raf'il hadath aw izalatin najas idza lam yataghayyar wa la zada waznuhu fa huwa tahirun. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, khalaqallahu al-ma'a tahura la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Wa fi Ibnu Majah aw launahu wa huwa dha'ifun wa thabit ta'muhu aw rihuhu faqat. Wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadas wa yuzilun najas aidan fihi khilafun. Al-madhhab annahu ghairu tahur li'anna as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ma'a shiddati i'tina'ihim bid-din ma kanu yajma'unahu liyatawadda'u bihi thaniyan walau kana dhalika sa'igan la fa'aluhu. Wallahu a'lam. Bagian yang ketiga tentang pembagian air, sini disebutkan wa tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci akan tetapi ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Apa maksudnya air suci tapi tidak mensucikan? Artinya air ini hanya boleh dipakai untuk hal-hal yang bersifat adat atau kebiasaan. Seperti boleh kita pakai untuk apa? Cuci pakaian, kita pakai untuk mandi yang bukan mandi wajib, boleh kita pakai juga untuk hal-hal yang mungkin kita konsumsi, kita minum, itu juga boleh, Tapi untuk kita gunakan air ini berwudu atau mandi wajib tidak direkomendasikan atau tidak diperkenankan. Lah kenapa tidak diperbolehkan air ini kita pakai untuk wudu ataupun mandi wajib? Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Karena air ini dikategorikan ke dalam air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang udah dipakai. Udah dipakai untuk apa? Untuk ibadah, baik yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Artinya wudu yang wajib ataupun wudu yang sunnah. Meskipun nanti ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Itu.
istilah musta'mal di sini ya sebenarnya satu istilah yang bukan hanya digunakan penggunaannya ya dalam hal air, bukan itu saja ya. Seperti kalau istilah orang Arab itu dia mau beli mobil bekas atau kendaraan bekas, dia bilang apa? Sayyarah al-musta'malah ya. Ana urid an ashtari as-sayyaratul musta'malah ya, saya mau beli mobil second ya kan. Kalau orang kita kan gengsi beli kendaraan second ya maunya baru meskipun kredit kan gitu ya. Itu namanya penggunaan al-musta'mal, beli motor second ya, itu bahasa Arabnya musta'mal ya itu. Hadza huwa al-qismu tsalis min aqsamil ma ya. Ini merupakan bagian yang ketiga dari pembagian macam-macam air ya. Tuh. Wa huwa al-ma'ul musta'mal fi raf'il hadasi aw izalatin najas ya. Nah, air musta'mal itu ya adalah air yang sudah digunakan fi raf'il hadas. Untuk apa? Untuk menghilangkan atau mengangkat hadas, au izalati an-najas, atau apa? Menghilangkan najis. Ya. Jadi kalau kita ngebersihin tuh ya ada najis ya, baik najis yang kelihatan ataupun yang enggak kelihatan ya. Kalau itu merupakan hadasnya hadas kecil ya kita dengan berwudu ya. Lah kalau itu merupakan hadasnya hadas besar, berarti kita guna itu air untuk apa? Mandi ya, mandi wajib ya. Lah kalau memang ada najis yang menempel ya pada badan kita, itu harus kita apain dulu? Kita bersihin dulu sebelum kita melakukan hal-hal yang apa berikutnya, baik itu wudu ataupun mandi wajib ya itu. Idza lam yataghayyar ya wala zada waznuhu ya, apabila tidak terjadinya apa perubahan, wala zada waznuhu ya, dan tidak bertambahnya apa berat ataupun ukuran air tersebut, fahuwa tahirun. Nah, air yang seperti ini ya dikatakan air apa? Suci saja atau air musta'mal ya. Kenapa? Enggak berubah warnanya ya, tidak berubah rasanya, bahkan saya katakan tidak berubah baunya ya, dan juga tidak bertambah apanya, kalau kita bilang volumenya ya dari air yang ada itu. Nah, kalau dia sudah berubah rasa, bau, warna dan lain sebagainya, ini bukan musta'mal lagi namanya ya. Bisa jadi nanti dikatakan ma'un mutanajjis ya, air yang sudah terkontaminasi dengan najis ya itu. Nah, di sini ada satu dalil ya yang menunjukkan bahwasanya ya air musta'mal itu merupakan air yang suci ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahul ma'a tahuran ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya atau menciptakan air itu semuanya suci ya. Enggak ada Allah turunkan air najis, ada kan? Ada ya. Paling gitu Allah turunkan air tinja dari langit, benar? Ada ya. Pasti Allah menurunkan segala sesuatu ya buat semua makhluknya yang ada di muka bumi ini, entah itu air, makanan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang apa? Yang baik-baik
Ya, dalam hal ini Allah turunkan air, pasti Allah itu menurunkan air adalah air yang apa? Suci. Ya, adalah yang menjadikan terjadinya perubahan air itu dari suci mensucikan menjadi suci saja, dari suci menjadi mutanajis, itu siapa? Kita manusia. Ya, manusia yang menjadikan perubahan apa? Air-air itu semuanya menjadi berubah. Ya, lah jangan jauh-jauh Pak. Ya, ada istilah kata Nabi kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, semua bayi aja itu yang lahir, ya, itu semuanya dalam keadaan apa? Suci. Mau tuh bayi lahir dari rahim seorang ibu yang beragama Nasrani atau Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, ketika dia lahir tuh bayi dalam keadaan apa? Suci. Nggak ada namanya bayi itu lahir dalam keadaan dosa atau kafir. Ya. Tapi istilah-istilah yang kadang muncul di tengah masyarakat kita itu, contohnya, ya, ada bayi lahir nggak tahu siapa bapaknya, dibilang bayi apa itu? Bayi haram. Apa dosa bayi? Kok dibilang bayi haram? Ya, bukan bayinya yang haram, tapi siapa? Kelakuan bapak ibunya yang haram itu. Ya, nggak ada yang namanya bayi itu lahir dalam keadaan dosa atau apalagi dibilang haram. Ya, gitu. Nah, air pun demikian. Allah turunkan air itu pasti dalam keadaan suci. Artinya suci ya bisa kita minum kan begitu. Ya, tapi memang dengan terjadinya perubahan masa waktu yang ada, ya, itu ya air-air yang meskipun Allah turunkan dalam keadaan suci itu kan bisa berubah dari itu, ya. Dengan terkontaminasinya dengan apa namanya, ya, debu-debu dan lain sebagainya, itu kan sekali lagi saya katakan itu ulah siapa? Ulah manusia. Ya, tuh. Allah sudah bilang zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, adanya kerusakan yang di langit dan di bumi, yang di air, di daratan dan di lautan, itu ulah siapa? Ulah manusia. Ya. Nggak ada binatang bikin gara-gara, ada nggak? Ya, ada binatang itu. Binatang dia kencing sembarangan, kenapa? Nggak punya akal. Ya, nah, kalau orang kencing sembarangan berarti itu orang kayak apa? Itu aja gampangnya. Ya, tuh. Ya, binatang kawin sembarangan, di mana aja dikawin. Binatang nggak punya akal. Ya, nah, kalau ada orang aku manusia kawin sembarangan, kayak gitu manusia apa? Nah, itu aja gampang. Ya, kita baik. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air itu dalam keadaan suci, Nabi katakan la yunajjisuhu syai'un. Nah, air yang dalam keadaan suci itu tidak bisa, ya, ada apa namanya, ya, sesuatu yang akan menjadikan air itu najis. Ya, illa di sini kalau ada kata illa berarti istisnaiyah. Ya, kecuali, ya, ma ghayyara ta'muhu aw rihahu. Ya, kalau sudah terjadi adanya perubahan rasa aurih, apa tuh baunya, ya, nah itu baru nanti akan berubah tuh air akan menjadi air apa, tergantung, ya, apa yang tercampur dengan air tersebut. Ya, tapi nama air nggak akan hilang, ya kan? Kayak kopi pasti dibilang air apa? Air kopi. Itu namanya ma'un muqayyad. Ya, ada air kopi, ada air teh, ada air susu, ya, ada air apalagi tuh extra jus, kan begitu. Ya, ada air creating drink, ya, itu macam-macam air. Itu namanya air apa? Muqayyad, yang sudah punya nama sendiri. Ya, itu suci tapi dia tidak mensucikan. Ya, baik.
Wa fi Ibnu Majah, dalam riwayat yang sanadnya dari Ibnu Majah ada tambahan aulaunahu, ya, bukan saja rasa dan baunya tapi apa? Warnanya. Ya, kalau sudah terjadi adanya perubahan pada air yang suci ini, baik rasa, bau dan warnanya, ya, itu akan berubah namanya. Tapi di sini dijelaskan hadis yang penambahan ada kata launahu wa huwa dhaifun. Hadisnya ini apa? Dhaif. Ya, bukan maudhu, bukan. Ya, kalau maudhu berarti apa? Palsu. Ya, palsu. Nanti nih bapak-bapak kalau ingin melihat banyak beredar hadis palsu, nanti nih sedikit lagi bulan apanya? Bulan Rajab. Reject banyak banget tuh. Siapa yang baca ini sekian kali katanya akan dapat ini. Siapa yang baca ini sekian kali akan dapatkan ini itu. Ya, ciri atau tanda hadis itu dhaif, Pak. Kerjaannya gampang, ya, pahalanya seabrek-abrek. Itu ciri tanda hadis maudhu atau hadis palsu. Tuh. Ya, makanya kita kalau mau ngapa-ngapain sekecil apapun ibadah yang mau kita bilang kerjain itu ibadah, kita harus tahu dulu, ya, jangan ikut-ikutan, ya, jangan kita bilang dari mana lu dapat katanya. Nah, kalau nggak katanya kan, ya, tuh, ya, orang lagu Sidul Betawi aja dibilang orang Betawi ketinggalan zaman, apa dibilang katanya. Nah, ya, kalau dalam fikih ada kata-kata kila wa qala, itu berarti itu ucapan atau pendapat harus dicek and dicek lagi. Ya, harus diapain? Diteliti lagi akan kebenaran suatu ucapan itu. Ya, karena ada kaidah mengatakan laisal khabar kal muayyan. Ya, tidak semua yang namanya berita itu apa? Benar. Ya, apalagi berita yang udah sampai ke mulut orang kan sekarang lain-lain tuh. Ya, kemana tuh berita sampai itu diolah sama dia tuh. Ya, tuh macam-macam cara. Ya, kayak semalam saya dapat berita dari WhatsApp katanya, ya, di Mekah lagi ada angin puting beliung katanya. Ya, Ka'bah kebanjiran. Orang ada-ada aja bilang. Ya, tuh apa sih tujuannya kalau nggak ingin apa? Ya, membuat sesuatu orang yang akan menjadikan takut. Tuh, ya, ada hujan ya kebanjiran, ya, bukan suatu hal yang nggak mungkin. Ya, tapi itu berita kapan? Ya, dimunculin lagi, itu namanya saya katakan tadi laisal khabar kal muayyan. Nggak semua berita itu pasti benar. Ya, itu. Baik. Wasabit, ya, ta'muhu au rihuhu, ya. Yang pasti hadis yang benar itu hanya dua katanya. Tentang apa? Perubahan rasa, ya, dan rih, baunya saja, tidak ada laun, ya, warna. Nah, di sini ada pertanyaan, wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadas wa yuzilun najas aidan, ya, apakah air, ya, yang, ya, sudah berubah warna, sudah berubah rasa dan baunya itu, ya, dikatakan airnya itu apa? Ya, suci atau bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Fihi khilafun, ya, dan di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau perbedaan pendapat di kalangan orang alim ini biasa, Pak. Ya, yang biasa, yang tidak biasa ini ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang awam, jadi main musuh-musuhan. Ya, karena para ulama berbeda pendapat itu bukan suatu jalan untuk menjadikan mereka saling bermusuhan.
Ya, rahmatul ummah bi ikhtilafil a'immah, kata ada sebuah buku itu bilang, ya, rahmatul ummah akan timbulnya suatu hal yang menjadikan timbulnya kasih sayang di antara umat disebabkan karenanya apa? Ya, ikhtilafil a'immah, adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Ya, jangan kita jadikan adanya perbedaan di kalangan ulama fikih itu suatu hal yang apa? Kita main musuh-musuhan. Ya, masjid ono nggak pakai kunut, masalah ini pakai kunut nggak benar itu masalah. Ya, nggak pakai kunut. Udahlah, orang udah pada kebulan kita masih mikirin kunut aja sampai sekarang. Ya, biarin aja lah, masing-masing juga punya pendapat. Tapi tadi jangan ikut-ikutan. Ya, kebanyakan orang di kita nih Pak, yang kurang itu apa? Etika bermazhabnya nggak ada. Ya, apa maksud etika bermazhabnya nggak ada? Maaf ya, saya contohkan. Ketika seorang ikut sholat subuh di suatu musola atau masjid yang pakai kunut, contohnya itu kan pakai kunut tuh. Biasanya orang kalau pakai kunut ngapain? Angkat tangan, contohnya. Ya, ini orang nggak angkat tangan. Ya, kenapa? Karena dia kekeh dengan apa yang menjadi pendapat dia. Sementara dalam agama Islam kan kita yang namanya ta'assub, fanatik suatu mazhab boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita fanatik kepada satu mazhab. Kita fanatik sama guru aja nggak boleh. Ya, kita boleh fanatik cuma dua, sama Allah dan Rasulullah. Ya, nah kalau terjadi suatu hal yang fanatik berlebihan kayak gitu tuh tadi lah, ya harusnya kan dia bisa mengimbangi. Oh, saya lagi ikut sholat subuh di suatu musola atau masjid yang pakai kunut, angkat tangan dong. Ya, jangan jauh-jauh lah Pak. Kemarin 17 Agustus ketika mengadakan apel upacara di istana, ketika komandan upacara bilang kepada Sabang Merah Putih, hormat, kira-kira apa itu? Tangan semua. Ya, ada yang nggak angkat tangan, kira-kira dia baik. Dia mari nggak mau. Ya, di center namanya Jokowi dikasih duit habis itu. Ya, benar itu. Itu dalam hal upacara saja tuh. Ya, lah masa dalam hal kita ibadah nggak ada yang namanya toleransi. Ya, nggak ada yang namanya etika dalam bermadhab. Ya, itu perlunya kita beragama Islam ini punya pemahaman, jangan yang jumud, jangan kaku. Ya, Islam itu agama fleksibel. Ya, Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Ad-dinu yusr, kan begitu. Ya, Islam itu adalah agama kemudahan. Al-Islam huwal hal. Islam itu adalah agama solusi. Ya, nggak ada yang memberikan apa tuh sesuatu yang memberatkan kepada umatnya, kepada pemeluknya, yang menjadikan kita susah, bingung, galau siapa ya? Kita sendiri. Kenapa nggak mau bertanya? Ya, padahal Allah sudah memberikan arahan kepada kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fas'alu ahlal dzikri, bertanya kepada orang yang ahli, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak tahu. Ya, kepada orang yang ahlinya masing-masing. Jangan ya bertanya tentang ilmu fikih kepada seorang ahli ilmu matematika. Ya, tuh jangan menanya ilmu matematika kepada siapa? Ahli dalam ilmu apa? Ya, contohnya ya ilmu ya seorang insinyur lah, ahli bangunan, mungkin masih kena tuh. Ya, jadi kita bertanya sesuatu itu kepada orang yang ahlinya di bidang masing-masing. Ya, itu biar tidak terjadi apa kekeliruan ataupun kesalahan. Baik. Nah, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, al-mazhab menurut satu mazhab, maksudnya mazhab di sini adalah mazhab Imam Syafi'i, mengatakan annahu ghairu tahur. Ya, air kalau sudah terjadi adanya perubahan rasa dan baunya, itu airnya apa? Ghairu tahur, tidak apa? Tidak mensucikan.
Ya, itu. Lianna sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, karena para sahabat, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan ridha Allah ma'a syiddati i'tinaihim bid-din, ya, yang disertai dengan syiddati i'tinaihim bid-din. Artinya syiddah itu, ya, dengan kesungguhan pemahaman yang dimiliki terhadap suatu ilmu. Ad-din ini maksudnya ilmu yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yajma'unahu liyatawaddau bihi. Para sahabat itu dalam riwayat dikatakan mereka enggak pernah, ya, ngumpulin air yang habis dipakai untuk wudu, dikumpulin lagi kemudian dipakai untuk ngapain? Liyatawaddau bihi saniyan, ya, untuk dipakai wudu yang kedua kalinya. Artinya apa? Kalau kita wudu, air kita tadain, mungkin sayang-sayang kali, boleh kita tadain, cuma jangan kita pakai untuk wudu lagi. Ya, buat cuci piring boleh gak? Boleh. Buat cuci baju boleh gak? Boleh. Tapi kalau buat wudu atau mandi wajib ya jangan. Kenapa? Karena itu air udah kita pakai, ya, udah kita pakai untuk apa? Bersuci yang pertama, ya, itu. Walau kana dzalika sa'iqan la fa'alu, ya, seandainya memang tuh boleh, ya, tuh, ya, atau dia lihat Nabi melakukan hal itu, Nabi ngumpulin air wudu dipakai lagi untuk wudu, la fa'alu, pasti mereka bakal apa? Ngerjain, ngikutin apa yang mereka lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Pak, ya, para sahabat begitu, ya, apa namanya, patuh dan taatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang tidak dilihat, tidak didengar dari Nabi, mereka tidak berani untuk melakukan apa saja, ya, kecuali kalau sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Waqtalaf al-ashab fi 'illati man istimalihi thaniyan, ya. Di sini juga ada terjadi perbedaan pendapat para sahabat tentang illah. Apa itu illah? Alasan, ya, man istimalihi thaniyan, ya, dilarangnya atau tidak diperbolehkannya untuk digunakan apa? Yang kedua kalinya itu air. Ya, jadi perbedaan pendapatnya di sini pada apanya? Ilat. Apa itu ilat? Alasannya. Ya, kenapa emang? Ya kan? Nah, kalau orang kan Pak, ketika dia ingin apa namanya ucapan atau pendapatnya itu, ya, orang yakin, kan harus punya apa? Argumen. Ya, harus punya apa? Dalil. Ya. Jangan kita ngomong gini, Bapak argumennya pokoknya udah, ya, yang gue dengar begitu, nggak perlu dalil lah. Tuh, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya, Al-Imam Syafi'i saja menjelaskan seorang yang berbicara sesuatu tanpa ada argumen atau dalil itu sama seperti orang yang sedang berjalan di sebuah hutan yang sangat gelap gulita. Ya, ketika itu ada seekor ular yang akan memangsa dia, kagak tahu. Perumpamaan orang yang ngomong tapi nggak pakai dalil ataupun argumen, ya. Baik. Wasahih, menurut pendapat yang sahih, ya, annahu ta'adda bihi fardun, ya, yang menyebabkan alasan nggak boleh digunakan lagi itu air yang udah dipakai untuk wudu, ya. Kenapa? Ta'adda bihi fardun, karena udah dipakai untuk wudu apa? Yang wajib. Ya, artinya dia mau sholat subuh contohnya itu kan, sholat subuh wajib enggak? Wajib. Ya, nah tuh, kalau air udah dipakai untuk melakukan, ya, ibadah yang wajib, itu alasan yang pertama, makanya nggak boleh dipakai lagi, ya kan? Ada orang sholat nggak pakai wudu, sah nggak? Nggak sah, ya.
Innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tawurin. Allah tidak akan menerima salat seorang hamba tanpa wudu. Ya kan? Tuh. Itu alasan yang pertama tuh. Ya, karena tuh air sudah dipakai untuk ya mengerjakan ibadah yang wajib. Ya. Wakila ada pendapat yang kedua, annahu ta'adda bihi ibadah. Ya. Bahwasanya air itu sudah dipakai ya untuk melakukan sesuatu amalan yang bersifat ibadah. Contohnya orang mau baca Quran, ya kan? Itu harus ada tuh wudu. Baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Ya, contohnya kerjaan bapak-bapak jam malam Jumat sebelum bunuh orang kafir ngapain dulu? Hah? Jam malam Jumat sebelum gemburin orang kafir ngapain sunahnya? Wudu dulu, jangan main hantam aja. Kadang sunah-sunah yang kita anggap sepele kita lupain. Ya, padahal itu perlu. Ya saja. Ini dulu main hajar aja itu kan. Ya, itu harus diapain, diikuti sunnah Nabi itu. Nah itu kan hal kayak gitu sifatnya ibadah tuh. Ya kita mau kerja jalan mencari nafkah bapak-bapak sekalian, itu ibadah bukan? Ibadah, wudu dong, kan gitu. Ya, kalau orang bisa menjaga wudu tuh Pak, nanti insya Allah di hari kiamat itu, ya itu dikelompokkan kepada orang-orang yang ahli wudu, yang dia sering menjaga wudu. Ya, saat manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu muka mereka bersinar-sinar. Ya, kenapa? Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya, lantaran dia apa ya? Pandai-pandai menjaga wudu. Tuh, ya. Kayak Nabi bilang inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Inna ummati kata Nabi, sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamah. Ya, saat dipanggil oleh Allah nanti ya pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, muka-muka mereka apa? Bercahaya, berseri-seri itu. Kenapa? Min atharil wudu, karena bekas wudu. Pak, orang kalau rajin wudu sama orang malas wudu mukanya juga kelihatan. Kelihatan nggak mukanya? Kelihatan. Ya. Butak. Kayak air butak gitu. Ya. Ya pokoknya nggak enak dilihat lah. Ya. Apalagi orang nggak sholat ketahuan banget sudah. Ya. Kayak Ibnu Syafi'i bilang ke orang kalau nggak jarang wudu, apalagi jika nggak sholat katanya itu, terbukanya hari kiamat hitam legem katanya. Ya, hitam legem. Lebih hitam dari pantat penggorengan kata Ibnu Syafi'i. Ya, kalau pantat penggorengan sekarang jarang yang hitam, masak pakai gas kan gitu. Ya, kalau dulu masaknya pakai kayu bakar, makanya pantat penggorengan pada hitam. Ya, orang kalau jarang wudu atau nggak pada sholat tuh, ya Ibnu Syafi'i bilang putihnya bakal hitam legem katanya. Ya, kayak pantat penggorengan gitu. Ya, baik. Itu yang kedua. Ya, coba. Wa tadhhar ya al-khilaf fi suratain ya. Nah, adanya ya perbedaan pendapat bisa dilihat ya apa dalam dua hal ini. Ya, nah dua hal ini insya Allah kita bahas dalam pertemuan yang akan datang ya insya Allah, karena keterbatasan waktu yang ada. Ya, kita sampai di sini dulu insya Allah, mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan ya, meskipun sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, ilmu akan jadi manfaat, itu kita dapat, kita amalin ya, habis kita amalin kita apain? Kita ajarin sama orang lain. Jangan kita dapat ilmu langsung kita ajarin sama orang lain sebelum kita amalin, salah ya. Dapat ilmu kita amalin dulu buat diri kita,
baru kita ajarin buat orang lain, maka itu akan dinamakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya. Jemaah yang mau bertanya silakan. Ada kesempatan untuk interaksi.